seluruh dunia ini menunjuk pada bukan lokasi, tapi manusia. Sistem. Jadi dunia ekonomi, dunia sosial, dunia bisnis. Jadi kalau bicara dunia itu bukan global atau bukan bola bumi. Sebab saya ingin tunjukkan pada saudara bahwa Injil yang sedang diberitakan ini, pertanyaan Injil apa yang paling banyak diberitakan saat-saat ini? Injil yang paling banyak diberitakan saat-saat ini adalah Injil keselamatan. Kemudian yang paling banyak ditolak hari-hari ini adalah Injil Kerajaan. karena kerajaan Allah menoleh ke belakang saja tidak layak. Kalau Injil kerajaan Allah lebih cinta mama papa, lebih cinta anak, tidak layak. Betul. Lebih cinta apa lagi? Uang. Tidak layak. Kalau itu bicara level Injil kerajaan Allah, banyak orang akan terpanggil tapi sulit masuk di sini. Jadi orang yang menanti kedatangan Tuhan aneh kalau cuma dengar berita Injil Keselamatan. tidak mau dengar Kerajaan. Injil kerajaan Allah. Kalau Injil kerajaan Allah akan tersortir di situ. Masih ingat ada perumpamaan tentang penjala ikan, tukang. Dapat ikan banyak. Kemudian ikan yang bagus pisahkan dengan ikannya buruk. Di Injil kerajaan Allah itu yang namanya pemisahan, pemilihan. Orang suka dengar firman, kalau sini semua suka. Apapun keadaan, Yesus mengasihi engkau di sini. Tapi di sini jika kau mengasihi sesuatu lebih daripada aku, kau tidak layak. Jadi levelnya berbeda ya. Oke. Jadi kalau bicara itu keselamatan, Yesus bawa makanan, ayo kasih makan. 5.000 orang makan. Tapi waktu Yesus bicara tentang kamu mencari aku karena dapat makan, mereka mundur atau maju? Mundur. Nah, Injil seperti ini kalau sudah diberitakan ke seluruh dunia baru Tuhan mau datang. Bukan dunia, tetapi seluruh dunia. Dunia ini soal tadi saya bilang apa? Sistem atau sistem. Saya menulis buku itu di fasilitas komputer. Orang dia bilang sistem. Dia semua koreksi. Ini bahasa Inggris, ini Indonesia, ini salah. Situ kan, karena sekarang sudah lebih canggih. Nah, sistem ekonomi, sistem demokrasi, sistem pemerintahan, sistem sosial, apapun sistemnya, semuanya apa? Akan dengan Injil kerajaan Allah dulu, baru mau tiba kesudahannya. Jadi banyak orang yang merindukan pengangkatan, merindukan Tuhan datang. Tuhan akan mau datang kalau apa? Kalau Tuhan mau datang harus apa? Ini dulu diberitakan ke seluruh dunia. Mari kita lihat dulu Kisah 1 8. Kisah 1 ayat 8. Coba saudara lihat ayat itu. Ini secara global, geografis. Kalau bantu baca bergilir dari Jesse. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke sini. Nah, kalau bilang bumi pertama Yerusalem, kemudian yang kedua Yudea, kemudian yang ketiga Samaria.
apa adalah ujung seluruh bumi ya. Ini secara lokasi, secara geografis. Ini yang menunjuk kepada bumi atau earth. Kalau dunia, world, ya. Jadi piala dunia, ya kan? Piala dunia artinya seluruh dunia dilibatkan, dan ini menunjuk kepada sistem. Jadi kalau sistem ekonomi belum dengar Injil Kerajaan Allah, ini kedatangan Tuhan masih sesuatu yang harus direnungkan. Ya. Kalau Injil Kerajaan Allah belum masuk dalam sistem politik, maka sudah masih banyak orang terima uang beli caleg toh? Ya. Itu sistem dunia. Kalau itu masih diterapkan, Tuhan bilang itu bukan Injil Kerajaan Allah, ini Injil ini. Gereja kita harus clear, harus terlanjur malam. Nanti ulang 5 tahun depan atau November. November ada pemilihan lagi. Jangan terima karena itu sistem dunia. Ya. Kita tidak boleh pakai di gereja. Kalau kita sama dengan dunia, bagaimana kita terapkan kerajaan Allah? Ya kan? Ya. Terus mau cerita hari ini kok sebenarnya reach the lost one. Bagaimana menjangkau yang terhilang? Kalau ada persoalan, orang mesti konfirmasi orang ini terhilang atau nyanda. Ya. Haleluya. Haleluya. Kalau gereja cuma suka dengar soal berkat, ini kan berkat, sehat, sukses, tolong kok jaga perasaan. Jadi firman, aku ingat jemput orang. Firman yang jaga perasaan kalau kerajaan Allah. Masih ingat tertabur di tepi jalan, Ya. di tanah batu, di tanah yang apa? Berduri. Itu tidak ada kompromi. Kalau bertumbuh, tidak bertumbuh. Ya. Tapi kalau di sini orang mau tawar di sini kesiang. Abraham mau tawar kalau ada 50 di sana Bapak. Oh, kalau ada 50 di Manado, ya tidak mau sunat. Kalau cuma 45 dan Tuhan, oh kalau ada 45 banyak nanti ya. Pada 30 dan Tuhan, Raya Abraham dan jangan marah Tuhan. Terakhir, wah kalau ada 10, kalau ada 10-nya enggak cuma, kalau keluarga enggak cukup 10. Cuma berapa? Ayo, jangan-jangan dan lulus sekolah minggu. 4. Cuma apa kalau keluarga? Sebenarnya ada anak, ada 2 calon mantu, tapi orang tidak percaya. Jadi jangan cukup 10 toh. Dan terpaksa dihukum. Oh, punya saudara dan orang dihukum. Jadi sekarang kalau saudara bicara tentang Tuhan semua datang, maka Injil yang mana harus diberitakan? Kerajaan Allah. Orang di gereja Injil mana yang hari-hari orang dengar? Kerajaan Allah. Nah saya tanya, berapa banyak orang suka ini? Tidak Tidak banyak. Tidak banyak, karena banyak terpanggil. Sedikit Sedikit yang yang terpilih. terpilih. Kalau orang rasa itu firman keras, memang sedang kita rasa keras. Karena hari lihat dulu, Injil Kerajaan itu modelnya Yohanes 6 ayat 60. Next, baca gantian ya. Baru orang mau menjangkau jiwa ya. Orang mesti konfirmasi jangan yang penjangkau ini ternyata perlu dijangkau. Kita orang menjalan jiwa, konten ikan bilang, satu deh kamu perlu dijalan. Ayo next. Apa tadi? Yohanes 6:60. Lihat itu orang-orang yang baru makan 5.000 orang makan roti kenyang, mereka terkagum-kagum kan? Baru orang datang ketemu Yesus. Ayat 60. Ayatnya tuh Yohanes 6. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Di ayat mana Yesus bicara keras? Ayat 25 coba. Ayat 25. Di mana tuh kamu datang karena mencari? Hah? 26 sebelah ya. Cuma meleset satu kan? Dari 26. Coba saudara renungkan orang pergi gereja dengan gereja kebanyakan, jadi dengar firman ayat 26 enggak? Bro,
ayat koma Heri. 26. Yesus menjawab mereka. Ya, ayat 25 dulu, baru 26. 25. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang Nah, laut ketika itu, orang banyak itu yang 5.000 orang dari seberang danau, Yesus kan naik perahu, mereka ada yang jalan kaki, ada yang juga naik perahu. Sampai di sebelah danau, Yesus yang pernah memberi makan 5.000 orang tadi, ketemu dengan orang yang diberi makan itu. Dan orang-orang waktu ketemu mereka ngomong itu prima. mereka berkata kepadanya, Rabi, bila manakah engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka. Nah, perhatikan, ini kan basa-basi, apa pada sampai, ya tahu? Lihat ini nyambung ini cerita ayat 26. Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Ya, katakan dulu. Amin. Coba kalau CG2 bilang hari ini, saudara, saya disuruh doa makan, tapi saya kasih tahu, terus saudara ini datang cuma karena ada makanan. Saudara akan makan sebentar? Tidak. Tetap makan kalau puasa. Amin. Ya. Kalau tidak makan berarti Tersinggung. ya, tersinggung. Orang so mental itu solusi lewat. Amin. Mau melihat kemuliaan Allah masih juga suka tersinggung bagaimana? Dan apa kan? Bukan sahabat, tapi selain level. Yang gaya-gaya mengadu, yang gaya-gaya itu buang. Paling dia juga bicara itu satu salah bicara. Kedua Tuhan yang suruh. Yesus ngomong tadi 26 toh? 26. Kau ayat berapa orang mundur? 60. Silakan 60 ulang. Yes, apa? Sesudah mendengar semuanya itu, Semuanya itu dari ayat 26 sampai 59. Yesus ngomong panjang sekali. Terus banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, Ya. perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Perkataan ini Keras. keras itu sebenarnya bahasa Inggrisnya difficult, susah dimengerti. Orang kan tahu Yesus itu baik. Kenapa sekarang kok dia bicaranya ngelem, Pak? Dia lupa keluar konteks. Kenapa dia ngomong begitu? Yang punya kerajaan Allah siapa? Oh, yang punya kerajaan surga siapa? Tuhan Yesus. Dia bicara karena dia mau pakai ini filter kerajaan Allah. Kalau orang cuma cari Tuhan karena makan, orang akan mundur teratur gara-gara kata-kata kayak. Tapi kalau orang mencari Tuhan karena Tuhan, mereka tidak akan sama dengan kebanyakan orang. Saudara, mau masuk surga itu jalan lebar, jalan sempit. Sempit. Jadi banyak akan masuk neraka walaupun ada di gereja. Karena jalannya jalan lebar. Sempit. Jalan di gereja jalan Sempit. sempit. Jalan lebar itu walaupun ada di gereja, kalau jalan lebar itu dunia. Halo. Jadi ada gereja yang duniawi. Ada. Itu sebabnya jangan ada di gereja yang duniawi. Ya, amin. 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 Dunia itu begitu. Gembala harus jaga perasaan jemaat. Jangan firman menyinggung jemaat. Padahal firman itu di atas jemaat. Amin. Bukan jemaat dan pendeta yang atur firman. Ya. Kalau jemaat dan pendeta yang atur firman, itu yang disebut dengan gereja sarang penyambung. Dan semuanya akan binasa. Jadi Tuhan mau datang tidak lama lagi. Tapi ini harus Injil kerajaan harus diberitakan sampai ke seluruh sistem. Salah satu sistem pertama, saudara kalau pakai urut-urutan kisah 8 ke 8, bagaimana kita orang pakai sistem ini, urutan sistem. Bagaimana dunia bisnis bisa pakai sistem kerajaan Allah kalau dunia gereja saja tidak? Begitu. Logika sederhana. Amin. Bagaimana kita mau jadi berkat di dunia politik kalau gereja terima doi dari orang politik? Ya. Betul. Betul. Jadi kita tidak bisa jadi berkat. Aduh, saya ulang ya. Kalau saya terima
Sudah nanti ada kesempatan orang berubah. Kalau masih boleh saya pulang, saya pulang. Karena ini benar saya bicara, kita tidak mungkin Injil Kerajaan Allah kita bawa sampai ke ujung bumi, nggak usah ke ujung bumi, ke dunia bisnis kita, marketplace. Kalau di gereja masih tidak diterapkan Injil Kerajaan Allah. Haleluya. Haleluya. Ada kan gereja terpaksa merubah nama gereja dengan paslon tertentu gara-gara doi. Saya tahu persis itu gara-gara doi. Nah, orang-orang kerajaan Allah harus berbeda. Amin. Karena kalau orang menjangkau orang yang gaya dunia, orang juga harus ingat jangan orang gaya dunia juga. Ya. Haleluya. Haleluya. Jadi Injil yang mana harus diberitakan? Kerajaan Allah. Injil Kerajaan Allah, coba saudara cari Injil Kerajaan Allah. Rata-rata Injil Kerajaan Allah ini bukan kasar, keras. Keras. Saudara mau jadi dewasa makan apa? Keras bukan kasar ya. Ya. Jadi kalau kita mau tunggu kedatangan Tuhan, sementara gereja tetap susu. Kalau susu ini, Tuhan baik. Saya lihat pendeta banyak yang dipakai Tuhan. Tapi coba lihat isi firman-Nya, menjangkau orang luar, tapi tidak menyentuh ini. Karena orang takut jemaat berkurang. Orang kan sudah mengalami. Kalau orang tidak mau dengar firman, jangan disesali kalau pergi. Amin. Ya. Sudah menyesal kita kurang orang sekurang ini. Ya, kalau saya justru merasa terbalik. Saya lebih leluasa bicara pada orang yang mau. Ya. Tapi tidak semua bisa terima itu. Tapi saya berharap saudara bisa menerimanya. Amin. Amin. Jadi ketika Injil Kerajaan Allah diberitakan, inilah proses pemilihan terjadi pertama di Yerusalem, di gereja terjadi. Makanya saya mau sharing begini. Saya punya beban, saudara bantu dalam doa. Saya sudah bilang pada beberapa pelayan, bagaimana saya orbitkan pelayan kalau sedangkan CG saja tidak mau hadir. Amin. Bagaimana saya orbitkan pelayan mau pakai bahkan semua pakai KR keluar orang. Hari Sabtu saya tidak mau hadir. Tapi kalau keluar mau hadir. Tidak bisa. Buka mata saudara. Keseimbangan yang terjadi adalah Yerusalem dulu tuh orang setia. Murid-murid kan 120 berapa hari? 10 hari. Baru orang sampai ke ujung. Nah, orang sampai ke ujung bumi Yerusalem tidak pernah diinjak. Ini firman keras atau lembut atau susu? Amin. Jadi jangan bicara penginjilan kalau duduk dalam firman saya susah. Amin. Yes. Karena duduk dalam firman adalah pembentukan. Amin. Jadi kita waktu sudah tampil di depan sana, iblis tidak perlu tahu orang itu siapa. Yang dia tahu begini, Yesus aku kenal, Paulus aku kenal, kamu siapa? Dengar firman saya susah. Mau bicara firman di mukamu. Ya. Namanya orang yang bodoh-bodoh dipakai Tuhan, tapi mau mendengar. Karena ini kerajaan Allah ini pembentukan yang paling utama, bukan pemakaian. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya dipakai Tuhan, tapi belum tentu kamu dibentuk. Ya. Kalau orang dibentuk tuh paling banyak orang lain. Haleluya. Haleluya. Oke, kita lanjut. Matius 24 ayat 14 ini menunjukkan bahwa Injil Kerajaan Allah harus diberitakan sampai ke ujung bumi, sampai ke semua sistem. Tapi yang pertama kita mesti lihat dulu di Yerusalem, rumah Tuhan yang lebih dulu akan dibersihkan. Kita lihat Wahyu pasal 11 ayat 1. Wahyu pasal 11 ayat 1. Saya sudah masuk sini ya. Wahyu 11 ayat 1.
Coba off dulu. Mari kita lihat 1 Petrus pasal. Saya sudah baca tadi di mana? Ayat 1. Silakan. Ada Esther. Esther. Matius 11 ayat 1. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Ukurlah apa? Bait suci. Baik. Baru Mezbah. mesbah. Baru orang. Tuhan sedang turun di baitnya. Kalau baca Matius 3 ayat 1, aduh saudara, sekarang sedang terjadi yang gereja makin hormat Tuhan akan makin hormat Tuhan. Amin. Gereja yang liberal akan makin liberal. Ya, amin. Karena yang paling penting kalau gereja yang berpusat pada Tuhan, kehormatan titiknya Tuhan. Tapi kalau gereja liberal, kehormatan titiknya manusia. Menghargai siapa kita gereja? Manusia tetap harus dihargai. Tapi pertama Tuhan harus dihargai di atas segala-galanya. Amin. Dan Tuhan sedang datang mengukur. Tahu ukur? Pernah dengar ada kalimat begini, menit tekel vaksin. Ya, Di mana itu? Daniel. Waktu peristiwa Belsasar. Kemudian tidak ada orang bisa artikan bacaan itu. Daniel baca, takut Daniel. Wih, ini kan seorang mau membongkar posisi stature dari raja. Raja itu setelah diartikan, Daniel tidak takut. Dia bilang begini, raja itu artinya, setelah aku timbang kamu, ternyata kamu kedapatan ringan. Nah, gereja akan diukur. Apanya? Rumahnya, pelayanannya, orang-orangnya akan diukur. Orang-orang yang seperti apa kita? Kalau baca Matius Yohanes 6 ayat 60 tadi ayat 60 ya. Ya. 66. Sekarang yang ada undur banyak orang dan 61. Panjang. 61. Yohanes 6 ayat 61. Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersuruh-suruh tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu membocorkan imanmu? Ya. Adakah waktu Yesus ngomong, halo, adakah orang-orang yang dengar firman itu kan, kalau orang-orang ini ada dua jenis kan tadi, ya, ada yang pergi, ada yang tinggal. Kalau saya hitung yang pergi, kurang lebih kalau 5.000 orang diberi makan, sebagian mereka datang ikut, mungkin hanya 2.500. Waktu mereka pergi, ada ayat di situ bilang banyak murid. Ayat berapa itu? Nah, Ayat 60. Nah, banyak murid. Jadi banyak kan? Tapi ayat bilang murid-murid. Berarti murid-murid kan sudah banyak. ya. Tambah lagi kata banyak. Artinya banyak tidak usah situ. Murid-murid saja. Atau banyak murid, tidak murid-murid. Jadi itu sudah hiperbola. Banyak, berarti yang pergi ini banyak. Kalau terjemahannya orang sana, banyak. Kemudian setelah mereka pergi, Yesus datang, ini kan ukur orang, loh. Yesus bicara kepada murid-murid. Ayat berapa yang Yesus bilang begini? Kamu nak mau pergi juga dengan mereka? 67. Ya, 67, silakan. Next. Ayat 67, maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Ya. Betul ini ayatnya ada tulis begitu? Ya. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Kalau sudah pakai logika gereja harusnya begini, bro. Minta maaf, bro. Supaya banyak orang yang pergi, jangan kasihan dia, bro, yang pergi. Betul? Jangan kasihan saya tinggal 4 orang, bro.
itu yang biasa toh. Gereja usual namanya. Usual church akan tidak seperti Yesus ngomong gitu. Murid-murid Petrus baru ingatkan ya. Sopi IP banyak itu 2.500 kemudian bisa tinggal ke kita. Yesus tidak ngomong gitu. Berarti menjadi serupa Kristus itu pribadinya tidak tergoncang dengan perginya 2.500 orang itu. Amin. Karena buktinya sekarang banyak sekali jutaan orang Kristen yang sungguh-sungguh, cuma belum ketemu kita. Jutaan orang Kristen sedunia yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Dan murid-murid ditanya, apa kamu tidak mau pergi juga? Lihat ayat berapa jawaban, 68 ya, 67, 68. Karena Tuhan lagi sortir orang. Katakan Tuhan lagi sortir orang. Tuhan lagi sortir orang. Itu ya, Tuhan datang besok. Saudara, saya percaya banyak orang akan bilang saya tidak menyesal, tidak rugi. Karena saya dibentuk. Amin. Saya mengalami proses, saya tidak menyesal. Tapi orang yang lari dari proses, mereka akan mencari seperti Esau, mencucurkan air mata, tapi agak sulit saudara situasi. 68. Ayat 68, jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Ya. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Perkataan Yesus versi Petrus. Dia bilang apa? Hidup? Hidup yang kekal. Dua kata penting. Itu hidup dan kekal. Haleluya. Yang mana yang Petrus bilang hidup dan kekal? Itu ayat 26. Ayat 26 baca. Ini di kacamata Petrus, di telinga Petrus, ayat 26 yang Yesus bilang itu, di mata Petrus itu perkataan Yesus yang hidup dan kekal. Karena kalau Tuhan bicara seperti itu sedang membersihkan motivasi orang. Amin. Kalau orang motivasinya benar, mereka tidak akan tersinggung. Amin. Karena masa Tuhan Yesus kasih makan kalau dia bangkit-bangkit? Nggak mungkin. Kasih makan 5.000 orang, kita suka kasih makan kalau dia nggak mungkin. Karena pribadi Yesus tidak membangkitkan apa yang telah dia pernah berikan. Jadi kalau dia ngomong ayat 26, baca ayat 26. Next. Kalau dia ngomong ayat 26, itu adalah cara untuk menyaring. Ya, membersihkan. Ayat 26, Yesus menjawab mereka, Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Ya. Jadi rata-rata orang tidak sanggup terima kalau ayat begini toh. Tapi di mata Petrus perkataan itu adalah hidup. Ini yang menghidupkan yang kami butuh. Ini yang kami cari, amin. Ini yang mengubah hidup kami. Kalau saya merenung, iya kan? Itu orang cari Yesus menyeberang danau, ada yang batu mungkin, ada yang sewa perahu, ada yang jalan kaki. Karena waktu itu belum ada Adidas, belum ada Bata. Jadi orang mau jalan kaki sampai belas, ketemu Yesus ngomong begitu. Kalau motifnya murni ketemu Yesus, mereka akan berkata seperti Petrus, no. Memang ngomongnya Yesus seperti itu, tapi isinya adalah menghidupkan roh kami. Membuat kami bisa masuk dalam kekekalan. Karena akhirnya kan pasal-pasal seterusnya Yesus bicara pasal 14. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pasal 14 kan itu pasal 6, 8 pasal sesudahnya kan. Aku akan datang, aku membawa hidup dan kita akan mau menerima dalam hidup dalam kelimpahan. Pasal berapa? Pasal 10. Amin. Jadi kalau saudara perhatikan Yesus bilang akulah roti hidup, akulah pintu, akulah jalan, akulah kebenaran. Itu di Yohanes semua. Itu yang ada pergi ini tidak dengar lagi. Karena so pergi. Amin. Padahal Yesus itu kasih ayat 26 sebagai cara untuk membuat dari Injil keselamatan naik level menjadi Injil kerajaan Allah. Jadi tidak tinggal di ajaran-ajaran dasar, tidak tinggal di doktrin-doktrin dasar, artinya sudah clear. Jadi cuma kita tidak ada lagi bertanya, kita mesti ibadah enggak ya? Halo, tolong
orang mesti ibadah ya. Itu sudah tidak boleh lagi ditanya karena itu sudah lewat. Orang mesti melayani ya. Orang harus melayani ya. Oh iya, nggak usah tanya karena sudah bukan level kita. Level kita akan makin tajam. Ini Tuhan bermau supaya Tuhan punya nama di gereja makin diperlihatkan. Sempat masuk ke materi di flyer, nggak ada yang salah toh? Karena saudara ada baca flyer, mana ini materinya keluar. Ukur orang itu Maleakhi 3 ayat 1 sampai 2. Next. Cinta. Ayat ketiga ayat 1, lihat aku menyuruh utusanku supaya ia membersihkan jalan di depanku, dengan mendadak terang yang kamu cari itu akan masuk ke baiknya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya, dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia dinamakan ini? Sebab ia seperti api bakar murni, logam dan seperti sabut tukang penenun. Ya, malaikat Tuhan akan datang, bahkan Tuhan sendiri akan datang membersihkan orang. Dan dia seperti pertama apa? Api. Ini Injil Kerajaan Allah begini Bapak Ibu. Kemudian kedua seperti sabun. Kalau saudara sedang dengan firman dan kalau saudara ada luka, ada lecet, kena sabun, pedis, perih. Tapi itu sterilisasi. Insektisida. Apa kita ada namanya itu? Cairan apa yang mensterilkan? Ini dua petik ini apa? Antiseptik. Antiseptik yang mematikan kuman. Waktu dia proses mematikan kuman terasa sakit perih. Itu proses. Kalau saudara biarkan lama-lama dia semua hitam semua kerak. Sama-sama itu. Percoba kasih biar jangan sebersih. Lama-lama semua nanah. Karena infeksi itu adalah pertempuran antara sel darah putih dan kuman. Itu menghasilkan nanah bernanah. Betul? Ya. Tapi kalau masuk tadi apa? Antiseptik, maka semua kuman yang berpotensi nanah bersih. Amin. Firman membersihkan kita. Saudara jangan tiap hari Tuhan berfirman membersihkan. Mana tuh? Lambat lalu saudara akan rasa, dulu kita tidak bergairah dengan firman kita, sekarang sudah. Itu hasil dari firman membersihkan kita. Dulu kita tersinggung cepat sekali, sekarang sudah terlalu lama. Masih dulu kalau 10 poin tersinggung, masih poin 2 kita sekarang poin 11 masih biasa-biasa, naik level itu. Yang kerjakan firman dan Kudus. Karena kami juga begitu. Kami dibentuk terus. Kalau tidak mempan sabun, kalau sabun dan mempan, naik level proses pembersihan. Saudara, tidak ada orang bisa simpan api di dalam tumpukan baju kalau tidak akan hangus. Kalau api datang, semua tora akan hangus. Jadi lebih baik pakai apa? Jadi kalau saudara sudah dapat firman membersihkan, jangan bereaksi salah karena Tuhan sedang ukur orang, sedang pilih orang. Bagaimana orang itu direspon? Itu perkataan Yesus seperti api datang, membersihkan. Tersisa berapa? Tersisa 12. Makin murni. Kalau tak campur tuh orang-orang yang murni, tak mungkin gereja Kesepadan itu berdiri. Amin. Karena tercampur dengan orang-orang yang ketika ketemu Herodes, ya Tuhan. Herodes musuh orang. Waktu Petrus ditangkap oleh Herodes, jemaat berdoa bagaimana? Jemaat tak berdoa, Tuhan, di mana ke Tuhan? Kenapa Petrus orang bisa tangkap? Berdoa tak balik. Tuhan, biarkanlah hamba-hamba tambah berani memberitakan Injil Kerajaan Allah. Jadi doa yang tidak sayang diri. Tapi kalau tak campur dengan orang sayang diri, Tuhan, kurang apa toh? Setiap hari-hari di gereja,
Kenapa orang harus alami begitu? Itu kurang apa? Kalau orang-orang tidak dewasa, nah mungkin gereja berdiri benar. Katakan amin. Amin. Jadi ketika Tuhan bersihkan orang, karena ada tujuan. Kita orang mau apa? Salah satu ya, menjadi dewasa atau dua lah, saya kasih poin dua. Menjadi serupa Kristus. Kristus. Ini yang namanya dewasa. Tapi yang kedua, kita juga bisa membawa orang kepada Kristus. kepada Kristus. Ini harus dalam pegang baik-baik. Menjangkau, bertumbuh ke dalam, jadi serupa Kristus. Menjangkau keluar, bawa orang kepada Kristus. Tapi persoalannya, kita tidak boleh berhenti di sini atau tidak boleh lompat. Tidak boleh apa? Lompat. Makanya kalau saudara di gereja kita di sini terasa keras. Kenapa? Orang mau yang nomor berapa dari 1 dan 2 ini? Wah. Tampil jangkau jiwa, tampil kekayaan, tapi pendewasaan tidak mau. Paham? Yang paham bilang amin. Sampai lebih hebat. Gara-gara siapapun jadi begitu. Siapa yang lebih dekat Tuhan? Itu kan karena semua. Amin. Jadi sebelum turun, kita mau melayani Pampers, kita punya Pampers, kita mesti lepas dulu. Karena Pampers melayani Pampers, hasilnya kerusuhan. Kita tidak boleh lupa bahwa sebelum kita membawa Injil Kerajaan Allah keluar, kita di dalam Yerusalem harus dibentuk oleh Injil Kerajaan Allah itu sendiri. Ya. Katakan amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Terus berkatnya apa? Berkat itu ikut dari belakang. Kalau hidup kita benar, hidup kita akurat, berkat ikut dari belakang. Berkat tidak dikejar, amin. Orang yang mengejar berkat itu yang membuat orang kehilangan iman, kandas iman. Baca baik-baik, oleh memburu uang orang menjadi kandas iman. Oleh memburu uang orang-orang kehilangan jati diri iman. Oke, sampai di sini kita sudah menangkap bahwa kita tidak menekan penginjilan kalau kita tinggalkan yang poin 1 ini. Karena Tuhan lagi ukur bukan pelayanan tapi orang, kualitasnya, amin. Jadi selama kita ada dalam rumah Tuhan, dalam rangka menanti kedatangan Tuhan, jangan lupa bukan ini inti. Ini dulu. Kita diubah-ubahkan pakai sabun, pakai api. Karena kalau Yesus ngomong seperti ayat benar ini, kita masih tersinggung, kita akan jadi seperti jerami terbakar. Amin. Dan kalau kita terbakar, saudara, kalau masih masuk surga puji Tuhan. Dan kalau masuk neraka, Ya. double orang bekerja. Oke, sampai di sini saudara paham bila amin. Amin. Jadi Tuhan lagi mengukur orang yang mau dibersihkan di rumah Tuhan untuk dengar Injil Kerajaan Allah, bukan Injil keselamatan saja. Setelah itu baru kita bisa pergi, karena sudah terbentuk di Yerusalem. Baru kita akan pergi. Nah, di sini saya membagikan 10 menit terakhir. Semoga cukup waktunya. Boleh dihapus, minta tolong. Yang kedua orang fasik. Yang ketiga orang berdosa. Dari segi keselamatan, nomor berapa yang masih ada tanda tanya? Dari segi keselamatan, nomor berapa yang masih ada tanda tanya? 1, 2, dan 3. Nomor berapa? 2. Ini bukan paslon ya. Nomor berapa yang masih ada tanda tanya? Nomor 2. 3. Ya, yang benar adalah 3. Coba lihat ayat itu. Hah? Orang benar
Hampir-hampir. Berarti masih ada Tanda tanya. tanda tanya. Orang masuk. 2024 setia, ya. 2027 Ya, belum tentu. Kan orang tiap tahun mengalami penyaringan, toh. Haleluya. 2024, 2025, Amin. 2027. Hasilnya apa? Oke? Ya. Jadi saya tidak ingin saudara berbangga iman kemarin, Ya. iman tahun lalu. Karena iman yang paling penting iman hari ini. 2027 masih kuat? Kalau tidak makan firman, saya jamin tidak. Karena Tuhan kan sebukti. Orang yang kelihatan kuat, kelihatan dekat surga, ketika dapat tantangan, bisa mundur. Mundur dari Tuhan, ya, bukan mundur dari gereja. Ya. Mundur dari Tuhan. Perhatikan baik. Jadi kalau orang benar saja hampir tidak selamat, orang fasik apalagi, Ya. orang berdosa apalagi. Jadi kalau orang menginjil, pertama yang diinjili adalah Benar. kalau orang menginjil, buka mata baik-baik, menginjil harus sapa dulu. Orang berdosa. Bukan, kalau menginjil sapa dulu kalau lihat di sini. Sasarannya Oh, sasarannya orang nomor 2 dan 3. Orang benar. Kalau pakai urutan bisa sampai 8, Orang benar. yang lebih dulu diinjili adalah Orang benar. Yerusalem. Yerusalem. Itu pada sini adalah yang paling banyak orang benar di Yerusalem paling banyak. Namanya Farisi. Karena membenarkan diri. Orang kalau roh agama bisa masuk. Sebenarnya ada firman mau masuk betul. Nonton orang serasa Benar. Benar. nah, juru selamat saja orang salib loh. Karena merasa Benar. nah, hati-hati merasakan sama seperti saya. Sampai hari ini saya terus makan firman, belajar firman terus. Tidak berhenti. Kalau berhenti, stop. Situ jadi orang benar pada titik tertentu. Murtad tidak terjadi dalam semalam. Ya. Murtad dimulai dari tidak setia pada perkara-perkara Kecil. Kalau perkara kecil lama-lama menjadi besar. Dan kalau sudah jadi besar, itu yang Ibrani pasal 6. Pernah mengucapkannya surgawi, pernah mengucapkannya roh, pernah mengalami hal-hal yang luar biasa dengan karunia-karunia, tapi murtad. Murtad itu apa? Tidak lagi bergantung pada Yesus. Tidak lagi percaya Yesus. Ada orang pelayanan, hari tua, potensinya begitu. Karena tidak bangun hidup. Kurang apa saya tua? Saya pelayanan cuma 5.000, tapi di hari tua ditunda orang. Kurang apa? Tidak ada yang kurang. Tapi yang kurang cuma satu, tidak mau diajar. Ya. Tidak mau lagi berfirman. Jadi penginjilan pertama harus kepada Benar. itu sebabnya dalam 3 terbilang ada berapa yang terhilang? Anak terbilang, Ya, terbilang domba, Domba. anak dirham. ya 1, Domba. 2, 3, ada 4. Domba, Bungsu. Oh iya. ini sok. Desel sepeda pernah pakai. Domba baru Dirham. dirham. Baru Anak bungsu. bukan anak bungsu, betul. Bungsu. Musuh. Bungsu baru yang terakhir Sulung. sulung. Ada satu lagi kelompok orang yang terhilang, ada 5. Tahu nggak? Asisten rumah tangga. Ada di rumah bapak tuh? Banyak orang di rumah bapak. Ya. Tidak terhilang seperti bungsu. Tuh? Ya. Tapi mereka terhilang karena mereka cuma anggota, tidak termasuk seperti kalau sulung kan karena relasi. Tapi ini ada hubungan, tapi kualitasnya rusak. Kalau ini tidak ada hubungan, tapi ada di dalam. Betul? Iya. Kan bungsu bilang banyak orang kerja di rumah bapak. Iya. Mereka makan, Iya. dapat upah. Ya. Tapi apa punya hubungan dengan bapak? Tidak. Tidak. Bungsu juga begitu, sulung juga begitu. Jadi seberapa data hilang? 5. Nah, sekarang saya tunjukkan habis waktu saya. Jangkau tidak jangkau, lihat dari mana? Pak saudara jangan orang ini pilih kasih. Saya ini sudah paham ini.
Apapun kategori dari 5 ini, orang bisa jangkau. Kalau mau. Apapun dari kategori ini, karena yang terbilang kan ada satu lagi di istilah kan? Menggila. Mari naik level paham tentang yang terhilang. Tidak semua itu terhilang. Karena ada yang Menggila. menghilang itu bagaimana? Saya minta saudara kasih contoh 5 menit, saya punya waktu tinggal 3. Beda terhilang dan menghilang. Hilang sengaja. Ah, Hilang dia. satu-satu, jangan 1 kali 10. Angkat tangan. Beda menghilang dan yang terhilang, supaya saya bantu. Esther tadi sudah. Menghilang sengaja, yang terhilang tidak sengaja. Karena tidak berdaya. Beda ya? Yang terhilang itu karena ketakberdayaan. Yang lain, Alvin tadi. Terhilang dengan menghilang bedanya. Kalau terhilang dia tidak tahu, tapi kalau terhilang dia tahu. Dia sadar. Dia tahu dia hilang. Ada lagi. Jadi supaya saudara jangan rasa bersalah jika tidak menjangkau mereka yang menghilang. Oh, sudah jelas ini. Karena orang yang terhilang punya ini, punya mau. Yang kedua yang menghilang saya tanya, saudara pengurapan itu baik, amin? Ya. Tapi saudara layani orang yang tidak mau bisa? Tidak bisa. Tidak bisa. Orang yang tidak mau buka hati, Yes. tidak mau, mungkin bagaimana? Ya. Tidak bisa jadi apa-apa bagi yang bawel dia itu jemaat yang tidak suka menyembah, suruh angkat tangan, dia perlu dada, mungkin karena terjelas di sound system, orang atur bebas supaya jemaat pegang baik. Suruh angkat tangan, orang angkat karena tak biasa, tidak mau. Tidak respon. Nah kalau yang begitu biar Roh Kudus besok urapan tingkat listrik so tegangan 2000, 20.000 volt, dia tetap mau komen. Ya. No respon. No respon, tidak ada tanggapan. Yes. Jadi kalau kita menjangkau jiwa sampai Tuhan bisa cepat datang, terhilang dengan menghilang berbeda. Ya. Haleluya. Haleluya. Hal yang menghilang juga itu bisa ada dalam kita. Ya. Di mana itu? Yang nomor 5. Orang tidak pernah berpikir, apakah Tuhan sudah bertahun-tahun di sini, bilang dekat sama Bapak Tuhan di sini, apa Tuhan menjadi wakil Bapak PA? Tahu? Kenapa jangan bilang begitu? Ada anak angkat, kan? Iya. Ada anak kandung. Terus dulu bertahun-tahun kerja, tidak mengerti apa yang Bapak punya, dia punya. Yang bungsu lagi lebih parah. Dia tahu, biar dia nyadar berbuat sesuatu yang baik, semua dia berhak. Dia cuma tuntut-tuntut di PH. Habis dapat di PH, dia lari. Karena dia rasa, baru puji Tuhan dia masih balik. Kalau dia orang kasihan, dia mau doakan, dia tidak bisa kemana-mana karena dia tidak bisa apa-apa. Dia tidak punya kaki. Betul? Iya. Saudara yang harus bawa berita Iya. dan temukan dia. Dan ini tempat. Kalau domba, ini memang pakai emergency. Semakin lama tidak dicari, semakin hilang. Ya. Kenapa? Dia punya kecenderungan. Saudara makanya jangan semuanya pakai mengalir-mengalir, toh. Iya. Mengalir di gereja-gereja semua mesti campur. Amin. Nah ada orang punya rumah. Amin. 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 Mengalir juga orang. Itu domba yang suka mengalir. Coba dapat serigala. Halo. Karena domba mesti tidak tahu. Yes. Haleluya. Haleluya. Domba tidak punya kemampuan membedakan. Ini serigala berbulu domba atau domba berbulu serigala. Dia tidak bisa bedakan. Tapi kita semua harus menjangkau ayat terakhir karena saudara. Lukas 19 ayat 10. Nanti lanjut minggu depan berarti yang materi ini. Berarti Tuhan berkehendak yang lain datang dulu baru kasih ke materi. Lukas 19 ayat 10. Barang siapa sedang perkara-perkara tersebut. Sahabat ayat 19 Ayat 10. Iya. Iya. Lukas 19 ayat 10 betul? Betul. Yang salah saya punya ayat adalah
Sudah betul itu. Betul. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Oke, garis bawahi, mencari dan menyelamatkan yang Hilang. hilang. Yang Hilang. hilang di situ sebenarnya mesti jelas Terhilang. Sudah lihat tipikal Sakeus, ciri-cirinya mau atau tidak mau? Mau. Sampai naik pohon, Ya. berarti mau. Ya. Yesus kok lewat, orang cuma ada sampai santai. Yesus badan pendek tuh Sakeus, dia naik pohon. Untuk apa? Karena mau. Orang kalau mau ciri-cirinya gampang. Saudara bayangkan kalau tiap minggu kepala Shalom, jangan lupa ibadah ya. Shalom, kalau orang yang punya mau, tidak kasih tahu dia tetap mau. Tapi orang tidak mau dikasih tahu jadi mau, tapi tidak dikasih tahu maunya tidak mau. Jadi yang harus kita kembangkan dari sisi kita harus mau. Ya. Haleluya. Haleluya. Sebab kalau kita tidak mau, lama-lama akan hilang. Tapi kita bukan orang-orang yang tidak mau. Ya. Tapi kita orang-orang yang Mau. berubah, mau bertumbuh, mau dengan firman, mau diberkati Tuhan. Amin. Amin. Tuhan memberkati sampai sini firman.